saya pribadi terima kasih banyak karena itu nilainya mahal sekali Pak Hendra. Perusahaannya belum ngapa-ngapain itu beliau telepon ke saya, Kang Andranya pegang marketing. Silakan Kang Hendra. Ya, siap. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Pak Is nih yang sebetulnya kemarin seperti yang Pak Is bilang kemarin tuh kita ketemu gitu ya. Ada berapa proyek ke depannya dan Pak Is membawa kabar gembira bahwa nanti ada account di bawah Pak Is yang akan account manager yang akan menghandle Kasaplas Bioplastik ini. Perkenalkan, nama saya Hendra Indrawan. Kita bisnisnya itu adalah bioplastik atau orang kenalnya plastik dari singkong gitu ya. Tapi kita bag makernya, kita beli resin, singkong dan kita produksi jadi beberapa bag. Ya, singkat cerita, benar sekali waktu itu kita sudah mulai mendiyaki dengan dengan customer kita di Filipina. Alhamdulillahnya ini kalau saya lihat keluarga customer kita ini yang jadi eksklusif distributor memang dia dari keluarga trader. Jadi ibunya itu yang masukin gelas, masukin ke supermarket gitu ya, gelas-gelas keramik dan sebagainya dari Indonesia. Kakaknya beli perabotan dari Bali, masuk ke Filipina juga, jadi nurun gitu. Dan ketertarikannya adalah ke bioplastik ini. Habis itu saya ketemu Pak Is ini juga sebetulnya teman dari seorang kawan ketika ngobrol, Pak Is ternyata udah tahu juga produk ini. Jadi teman dari seorang teman saya udah itu dikenalkan, oh saya tahu katanya Andra ini ya benar sekali saya bilang. Terus apa yang bisa Karim lakukan? Waktu itu saya berpikir gini simpelnya ya. Ada beberapa market yang saya tidak mau terlibat. Jadi bagi saya kalau berhubungan dengan dua zona ini, saya dulu kerja di perusahaan Amerika, beberapa berhubungan dengan orang ujung-ujungnya ribet gitu ya bagi saya ya. Jadi pikir saya itu saya kayaknya nggak bisa nego deh apa-apa kalau dengan dua bangsa ini. Nah, saya kenal Pak Is ini dari obrolan. Pak Is pernah ditempatkan di Afrika, jadi saya pikir saya langsung bolanya saya tendang ke Pak Is gitu ya. Itu yang saya pikirkan. Nah, waktu itu Filipina saya pikir sudah kita kasih gitu ya. Terus kayaknya kalau ekspor ini kayaknya belum banyak nih untuk bioplastik ini saya pikir. Jadi saya pikir ya udah baik untuk ekspor aja pegang nih, Filipina pegang juga deh gitu kan. Pegang juga dan sampai sekarang Pak Is ini yang pegang. Rutin dari tahun 2019 gitu ya, dari awal ya bulan Maret April pertama kali orang Filipina ini order gitu ya. Sekarang hampir setiap bulan, kadang sebulan setengah gitu ya kita ekspor ke Filipina. Dan saya juga bagi-bagi tugas dengan Pak Is gitu ya. Jadi selama ini saya ada beberapa marketing, kita ada beberapa produk juga di perusahaan saya, ada 2 mesin sebetulnya ya. Saya satu lagi plastik packaging. Selama ini kalau saya berhubungan dengan customer gitu ya kan, kita ada marketing juga ya untuk daerah Jawa, terus Jabodetabek dan sebagainya. Customer ini kadang-kadang pengennya kan langsung ke kita lah sebagai manajemen. Tapi akhirnya kita halangin dengan marketing tersebut gitu loh. Nah, ini juga sama kejadian seperti itu. Jadi Filipina itu jadi kalau misalnya ada permasalahan ya terutama komplain gitu ya. Saya bilang, Pak Is, handle lah komplain. Nanti kalau ada berita baiknya, berita nego aja yang paling bagus seperti apa, baru kasih saya resumenya seperti apa ya.
hasilnya seperti apa, saya bilang. Jadi selama ini saya jadi good guys lah istilahnya. Karim itu dalam tanda petik bad guys ya gitu ya, karena saya tahu Pak Is ini dalam nego gitu kayak kemarin ya, si Filipina ini minta ada produk yang reject dan sebagainya, dia minta di invoice ini dipotong gitu, dan dalam waktu yang mepet gitu. Saya bilang, Pak Is nggak bisa begini, kita kan harus lihat dulu, saya bilang ininya komplainnya seperti apa gitu kan, nggak bisa ujung-ujung potong invoice kan hubungannya kalau ekspor tuh udah kita laporkan ke forward dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi ya akhirnya di grup itu saya nggak muncul, biarin aja Pak Is, pokoknya hasilnya gimana Pak Is, kasih saya berita bagus, saya bilang gitu aja. Jadi terus apa lagi ya, selain komplain juga ada misalnya nego mau menaikkan harga, aduh Pak Is ini resinya naik nih sekian persen nego. Jadi ketika jadi dalam tanda kutip bad guys, Pak Is yang maju gitu kan, nego segala macam ujungnya ke saya gitu. Jadi pada saatnya ada beberapa keuntungan sebetulnya ketika kita bayangkan aja kalau misalnya di Filipina ini lama-lama kan berkembang meskipun sekarang ini dari mulai 2020 ini pandemi, tapi kalau saya lihat nilai ekspornya justru meningkat gitu. Jadi karena di Filipina ini lebih strict dibandingkan di Indonesia gitu. Misalnya kalau di sana kafe-kafe itu udah lama nggak pakai kantong kresek gitu ya. Mereka larinya ke paper bag atau sedotan. Kalau kita kan di sini sedotan itu masih bisa ada yang enggak, mereka pakai paper straw gitu ya, atau PLA straw yang mereka banyak juga importir dari Cina. Nah, jadi karena seperti itu meskipun pandemi tapi tetap naik gitu. Jadi ada jadi istilahnya untuk Filipina, jadi kalau di grup itu tektok-tektokan itu, jadi saya jadi orang, sekarang kan saya jadi orang yang paling sibuk gitu. Jadi kan ada Pak Is di situ, ada distributor di Filipina yang eksklusif distributor tersebut gitu ya. Jadi kalau ketika ada permasalahan segala macam, tektokannya sama Pak Is, nah jadi kesimpulannya seperti apa, saya juga WA juga, Pak Is ini maunya apa, oh gini, oh ya oke. Udah diberesin dulu sama Pak Is. Jadi pada saatnya itu yang kita jadi akhirnya bisa lebih konsen terhadap produk ya. Sebetulnya idealnya kalau di Indonesia itu antara produksi pabrik dengan marketing itu sebetulnya kan bagusnya kan terpisah gitu ya. Ada cost akan sangat tinggi kalau misalnya kita produksi, kita jualan gitu kan. Tapi kan hal-hal tertentu kalau misalnya untuk lokal kita juga nggak bisa mengelak dari situ gitu kan. Karena terus terang sih kayak Kasaplas ini brandnya udah ada di mana-mana, udah ada di Shopee, Tokped gitu ya, udah ada di mana-mana. Jadi untuk di Filipina juga mereka nggak pakai brand kita Kasaplas, kalau nggak kan nyari ke Indonesia. Mereka bilang mereka di sana juga ada produksi, dalam artian mereka kerjasama dengan pabrik plastik di sana untuk cutting. Jadi kita kirim dalam bentuk rollnya gitu ya, semi bahan baku dan sebagainya. Jadi mungkin itu pengalaman saya dengan Karim gitu ya. Mudah-mudahan ketika Karim sekarang lebih menseriusi ya dengan hire beberapa orang gitu ya, termasuk juga account manager untuk Afrika ini, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa istilahnya sudah bisa take off ya, sudah bisa landing lagi untuk Afrika. Dan Afrika saya lihat potensinya besar ya bagi kita, karena di sana itu istilahnya di sana udah ada pabrikasi, apalagi pabrik resin dan sebagainya. Itu yang saya pikirkan. Tapi ya balik lagi, saya juga kalau misalnya handle gitu ya Afrika, jadi istilahnya kita kayak nabung aja lah. Ada Karim di sana, suatu saat opportunity-nya misalnya ada orang Kongo, orang Togo kemarin ya, yang ini ya udah di develop dulu sama Pak Is gitu loh. Kita siap-siap aja pabrikasi produk kita di Indonesia, siap-siap untuk ekspansi. Itu mungkin pengalaman. Kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa jawab ya.
Begitu mungkin Pak Is cukup. Baiklah, Kira-kira. makasih banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, karena beliau dari 2018 akhirnya Kang ya kita ya ketemu ya. Saya ingat trip Filipina itu Desember saya, Desember. Ini silakan ada yang bertanya. Yang tadi kalau boleh izin saya ingatkan atau garis bawahi. Saya sama Kang Hendra itu dengan distributor itu buyer ya, distributor di Filipina itu buyer kita. Iya. Itu kami satu grup WA Bapak dan Ibu. Kami satu grup WhatsApp kita yang bentuk. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa middleman malah bukan cuma memperkenalkan, satu grup WA kami. Dalam arti si Filipina tahu kalau saya middleman ya Kang ya, tahu persis. Dan tahu berarti punya dugaan, walaupun dia nggak tahu angka-angka. Saya dapat komisi dari kegiatan itu. Mereka tahu sih. Tapi ya betul, dan Kang betul. Jadi duet, ini bagian saya bilang, oke Kang, saya handle lah, kan gitu ya. Udah Kang, ini saya beresin dulu sebentar. Udah. Kemudian ya, dan selalu, ya karena kita manajer, tanda kutip, beliau tanda kutip direktur saya, maksudnya di Kasaplas, biasa tanya, Kang Hendra arahnya kemana nih? Ini Pak, gini. Oh, oke, saya udah paham. Baru saya action. Gitu. Jadi sekali lagi, ya persis fungsi marketing manager. Persis fungsi marketing manager ekspor di dalam. Itu yang kami lakukan. Sekali lagi terima kasih sama Kang Hendra udah ngasih kepercayaan dan alhamdulillah kita lancar. Dan kemarin ya memang kita rasanya di Afrika banyak dan mulai kerjaan-kerjaan konseptual ya, Kang ya. Kerjaan-kerjaan konseptual bukan menjual doang tuh. Mulai ada yang meminta investasi. Hitung-hitungan kumaha, jadi sorry saya jadi bahasa Sunda. Hitung-hitungannya gimana, investasinya gimana? Kayaknya kita bilang Kang saya nggak bisa saya sendiri. Saya akan taruh account manager buat Kang Hendra dan bisa ngitung-hitung, diskusi karena ada beberapa yang Filipina kita lancar, yang Afrikanya kita agak pending ya berdua ya Kang Hendra sibuk di produksi sama divisi PT, saya sibuk dengan Bapak Ibu tahu sekali banyak kegiatan, makanya kita bilang akan ada akun eksekutif baru khusus pegang Kasaplas. Ekspor, kekarimkan saja.